Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil dengan NIM A221-23006 dari kelas B program studi pendidikan biologi. Nah, di sini saya akan memaparkan esai eksplanasi sebagai tugas dari mata kuliah desain media pembelajaran. Nah, sebelum membuat tugasnya, mari kita lihat dulu tutorial atau langkah-langkah atau petunjuk dalam pembuatan tugas esai eksplanasi. Motivasinya gitu. Jadi si guru itu bisa dipermudah beban mengajarnya, tetapi juga tetap bisa terkoneksi dengan siswanya walaupun tidak di kelas dengan menggunakan pembelajaran yang online seperti ini gitu. Nah, itu tadi hasil dari pembahasan. Sekarang ke kesimpulan. Sebenarnya kesimpulan ini isinya itu kayak ringkasan dari pembahasan tadi ya. Di sini ada 4. Yang pertama, sudah dikembangkan, sudah bisa beragam gitu ya. Kalian bisa fokuskan ke bagian mana dari si artikel tersebut. Jadi coba misalnya tadi weblog adalah sumber belajar online untuk misalnya meningkatkan skill belajar siswa. Gitu. Ya ini judulnya. Kemudian paragraf pendahuluannya. Sorry. Misalnya weblog adalah gitu, atau bisa mulai dari sumber belajar online. Sebelum membuat esai eksplanasi, terlebih dahulu saya membaca artikel yang telah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia untuk memudahkan membuat esai eksplanasi. Pada esai eksplanasi, saya mengambil 4 pokok pembahasan, yaitu judul, pendahuluan, isi, serta kesimpulan. Nah, saya mengambil atau mengangkat judul yaitu weblog sebagai media pembelajaran meningkatkan pemahaman sistem koordinasi untuk siswa kelas 12. Nah, mengapa saya mengambil judul ini? Karena weblog merupakan platform daring yang memungkinkan penggunaan untuk berbagi informasi. Nah, ini dapat berfungsi sebagai sumber belajar yang efektif bagi siswa kelas 12 di sekolah menengah atas, khususnya dalam sistem koordinasi pembelajaran. Nah, pada bagian pendahuluan, biasanya dimulai dengan menjelaskan apa itu weblog dan mengapa penting sebagai sumber belajar. Misalnya, kita bisa menyebutkan bahwa weblog itu dapat memberikan akses informasi luas dan mendukung pembelajaran mandiri siswa. Nah, berdasarkan artikel yang telah saya baca, bahwa weblog atau blog merupakan platform daring yang memungkinkan penggunaan untuk berbagi informasi, opini, dan pengetahuan. Dalam konteks pendidikan, weblog dapat berfungsi sebagai sumber belajar yang efektif bagi siswa kelas 12 di sekolah menengah atas atau SMA, khususnya dalam sistem koordinasi pembelajaran.
Pada bagian isi sendiri mencakup ada sebab dan akibat. Pada sebab itu biasanya menjelaskan faktor-faktor yang mendorong penggunaan weblog di kalangan siswa seperti perkembangan teknologi, informasi, dan kebutuhan akan sumber belajar yang interaktif. Sedangkan akibat itu biasanya menguraikan manfaat yang diperoleh siswa dari penggunaan weblog seperti peningkatan keterampilan koordinasi. Nah, sebabnya itu pada artikel itu saya mendapatkan bahwa pengembangan weblog sebagai sumber belajar dipicu oleh kebutuhan siswa akan akses informasi yang cepat dan mudah. Dengan menggunakan weblog, siswa dapat berkolaborasi dalam kelompok belajar secara daring, berbagi materi pelajaran, dan mendiskusikan topik-topik yang relevan. Selain itu, weblog juga memungkinkan guru untuk memberikan materi tambahan dan tugas secara efisien. Hal ini membantu siswa dalam mengorganisir informasi dan meningkatkan keterampilan koordinasi mereka dalam bekerja sama. Nah, akibatnya ketika siswa mengerjakan proyek kelompok, mereka dapat memanfaatkan weblog untuk mendokumentasikan proses kerja mereka, berbagi ide, dan memberikan umpan balik satu sama lain. Dengan cara ini, siswa tidak hanya belajar dari materi pelajaran, tetapi juga dari pengalaman kolaboratif yang mereka lakukan. Nah, pada kesimpulan biasanya itu diakhiri dengan memberikan pandangan tentang berbagai pengembangan weblog dapat berkontribusi pada proses belajar mengajar di sekolah. Nah, dengan demikian, pengembangan Whitebox sebagai sumber belajar tidak hanya meningkatkan aksesibilitas informasi bagi siswa kelas 12, tetapi juga memperkuat sistem koordinasi di antara mereka. Melalui penggunaan Whitebox, siswa dapat mengembangkan keterampilan komunikasi dan kolaborasi yang penting untuk masa depan mereka. Oke, baik, mungkin itu saja. Sedikit hasil pembuatan esai eksplanasi yang saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih.